Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Ya, apa kabar semuanya adik-adikku yang lagi ada di rumah? Ya, stay healthy ya. Stay healthy ya. Salah deh saya ngomongnya. Stay healthy ya. Tetap sehat, jaga kesehatan di rumah. Walaupun kita lagi ada di rumah di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa dari SMK 4 Pancasila ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Nah, sebelum saya menjuru pada materi yang akan saya sampaikan kepada adik-adikku tercinta semuanya, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalan dulu ya, supaya kita saling sayang gitu ya. Oke, mungkin dari sebagian dari kalian udah pada tahu nih saya siapa ya, mungkin karena hanya ada beberapa kelas yang kemarin saya masuki. Yang belum kenal sama saya, perkenalkan, nama saya Mega Kartika Dewi Purwidianti, sarjana keperawatan. Biasanya sih kalau di sekolahan saya sering dipanggil dengan nama Bu Mega. Walaupun namanya ada Mega Kartika, tapi jangan dipanggil Kartika ya. Takutnya kalau kalian nanti manggilnya Kartika atau Butika, yang noleh bukan saya tapi guru yang lainnya. Oke. Itulah perkenalan dari saya ya. Oh iya, sekedar info aja, di sini saya ngajar tentang ilmu produktif atau guru produktif atau guru keperawatan. Itu sekedar perkenalan dari saya. Semoga adik-adiknya setelah mengenal saya jadi sayang sama saya gitu ya. Mungkin kalau misalkan nanti adiknya ada yang mau ditanyakan lagi tentang saya bla 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 A B C, mungkin bisa ketika ketemu saya baru bertanya ya. Itu aja, nggak usah panjang kali lebar, karena saya akan membawakan materi yang cukup panjang kali lebar. Semoga adik-adiknya tidak mengantuk ketika mendengarkan ceramah saya, karena 2 jam ke depan adik-adiknya akan bersama saya. Saya lama sekali ya. Semoga saja tidak menambah jamnya ya. Semoga adik-adik tidak bosan mendengarkan omongan saya. Kita langsung mulai saja ya. Jadi saya akan membawakan materi tentang cara belajar yang efektif. Sebelum saya melaju ke yang lebih jauh, saya mau menjelaskan sedikit pengertian tentang belajar. Belajar itu apa sih? Nah, apa sih menurut adik-adik belajar itu? Perlu adik-adik tahu bahwa belajar itu adalah sebagai perubahan dalam perbuatan. Belajar sebagai perubahan dalam perbuatan, melakukan aktivitas, praktek, dan pengalaman. Jadi tindakan atau perubahan perilaku seseorang yang kompleks sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang, baik dari segi kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Nah, di dalam proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kemudian mampu memberikan kecerdasan, mampu memberikan ketekunan, mampu memberikan kesempatan, dan juga mutu ataupun kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan sukses kelak. Nah, sedangkan tujuan sendiri belajar ini apa? Tujuannya yang pertama pasti pengumpulan atau akumulasi pengetahuan. Semua informasi-informasi yang dia dapatkan nantinya akan dijadikan satu, pengakumulasian, dikumpulkan. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu. Yang kedua, penanaman konsep kecekatan. Kemudian, pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Nah, fungsinya tentu saja siswa nanti diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu sekilas tentang pengertian belajar kalau secara teorinya ya. Nah, sekarang
adik-adik perlu tahu tentang belajar yang efektif. Apa itu belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil atau membuahkan hasil. Dengan cara apa? Yaitu belajar yang membuat kita senang, membuat kita nyaman. Kemudian belajar yang terjadwal dengan baik. Ada waktunya ketika kita belajar, ada waktunya kita sedang bermain, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita sedang makan. Jadi semua terjadwal. Jangan sampai mungkin kalau adik-adiknya sekarang lagi banyak atau musimnya adik-adik belajar kebut semalam. Ingat ya, belajar kebut semalam itu bukan belajar yang efektif. Misal, besok kita waktunya untuk ujian, kemudian adik-adiknya malamnya baru belajar. Oh iya, besok ada ujian, saya harus belajar ini. Nah, jam 7 adik mulai buka buku sampai larut malam jam 12. Akhirnya apa? Akhirnya adik tertidur. Ketika adik sedang belajar, paginya adik bangun ternyata adik masuk angin. Nah, itu yang bahaya. Ketika masuk angin kemudian masuk sekolah, bukan malah konsentrasi dalam ulangan, tapi malah sakit. Hal tersebut yang membuat justru belajar itu tidak efektif. Ilmunya ataupun materi-materi yang tadi adik percuma materi-materi yang tadi adik sudah pelajari karena belajar semalam suntuk, bikin badan tidak enak, akhirnya pikiran blank. Nah, itu yang enggak benar. Jadi bukan sistem kebut semalam itu bukan solusi untuk adik-adik ketika menghadapi ujian. Jangan sampai ya, ingat, jangan sampai adik-adiknya belajar sistem kebut semalam. Nah, tidak memakan banyak waktu. Belajar itu tidak membutuhkan waktu yang banyak adik-adik. Cukup 50 menit cukup. Tetapi dilakukan setiap hari, diasah setiap hari, bukan hanya satu malam suntuk untuk menghadapi ujian yang akan datang. Itu salah. Setiap hari tanpa ada jeda selalu belajar, usahakan selalu belajar mengulas materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di situ nantinya tidak usah lama, hanya cukup 50 menit. Kalau misal 50 menit kelamaan, dikurangi lagi 40 menit. Yang pasti membuat adik itu nyaman untuk melaksanakan pembelajaran, tapi tetap dilakukan secara rutin setiap hari, sehingga nantinya hal tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal. Percaya, belajar dengan efektif itu nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif? Selain nantinya adiknya mendapatkan hasil yang maksimal, adiknya juga akan mendapatkan keberhasilan dan kesempurnaan dalam meraih nilai yang diharapkan. Itu ya. Nah, kemudian mengapa sih kok harus terjadwal yang tadi saya sampaikan? Kenapa kok harus terjadwal dan juga menyenangkan atau nyaman? Nah, karena di dalam otak kita, di dalam memori kita, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau fisik kita bagus, mood kita bagus, rasanya nyaman, maka otomatis otak kita dapat bekerja dengan maksimal. Kalau kondisi fisik kita bagus, maka otak kita akan bekerja dengan maksimal. Sebaliknya, kalau kondisi fisik kita capek, moodnya jelek, enggak nyaman, maka otomatis otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal.
Nah, kalau otak tidak bisa bekerja dengan maksimal, ingat, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Walaupun kamu mau belajar semalam suntuk, mau belajar 1 jam, 2 jam, kalau memang fisiknya kamu tidak bagus, kemudian tidak menyenangkan, kemudian tidak nyaman, maka akan percuma, tak berguna. Kamu hanya buang-buang waktu, informasi yang kamu baca, informasi yang kamu pelajari, itu tidak akan bisa diterima dan tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya apa kalau ingatan yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi? Akibatnya informasi yang maksud saya seperti ini. Akibatnya informasi yang kita terima itu tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Kalau kita lagi fisiknya kita tidak lagi bagus, kemudian kita belajar tetap ngebut, ingat informasi tidak bisa diterima oleh otak. Kemudian akibatnya kalau informasi itu tidak bisa diterima, maka tidak akan bisa digunakan. Oke, next. Nah, tadi saya sudah bilang ya, ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa sama sekali. Kamu justru malah membuang-buang waktu dengan belajar semalaman suntuk, membuat kondisi fisik kamu lelah, informasi tidak bisa diterima di dalam otak kamu, maka itu yang namanya percuma, tak berguna. Ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, fisiknya harus bagus. Nantinya ketika fisik harus bagus, mood harus bagus, nah itu akan mempengaruhi emosi yang positif. Ketika emosi yang positif itu akan menumbuhkan atau mempengaruhi kekuatan otak kita untuk menerima informasi-informasi yang kita pelajari. Kemudian dengan otak yang kuat, yang fresh, itu bisa mempengaruhi keberhasilan yang adik-adik inginkan, sehingga nantinya bisa mempengaruhi kehormatan diri. Maksudnya mempengaruhi kehormatan diri bagaimana? Nah, kalau misalkan adiknya berhasil mencapai tadi yang saya sampaikan, berhasil kemudian bisa mencapai apa yang adik inginkan, targetnya, misalkan saya pengen nih jadi juara 1 di kelas. Nah, dari keberhasilan itu akan menimbulkan kebanggaan tersendiri, akan menimbulkan kehormatan tersendiri untuk adiknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini gaya belajar kita itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Jadi perhatikan dirimu. Ketika nanti ibu menjelaskan tentang gaya belajar ini, adik nanti bisa mengetahui ternyata adik itu masuk ke dalam gaya belajar yang mana. Oh, nanti saya sebutkan banyak ciri-cirinya. Oh, ternyata saya masuk ke visual. Oh, ternyata saya masuk ke auditorial. Oh, ternyata saya masuk ke kinestetik. Apa itu Bu visual, auditorial, kinestetik? Itu adalah macam-macam dari gaya belajar. Ketika adik nanti mengoreksi diri sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, maka hal tersebut bisa adik kembangkan pada proses atau pada gaya belajar adik masing-masing. Nah, gaya belajar visual itu apa sih Bu? Nah, coba adik lihat di PPT ibu, di layar ibu, ada mata yang kedap-kedip. Itu bukan lagi ngintip adik ya. Nah, itu ada hubungannya dengan gaya belajar visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang dilakukan melalui penglihatan. Jadi gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan cara melihat.
Jadi seseorang harus melihat terlebih dulu, baru dia bisa menerima dan juga menangkap informasi yang ada. Nah, karakteristik gaya belajar visual ini berhubungan dengan visualitas. Kemudian, kebutuhan melihat sesuatu, baik informasi maupun pelajaran secara visual, lalu memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Jadi biasanya kalau pada orang visual ini lebih lebih mementingkan penampilannya. Penampilan itu kan dilakukan dengan cara penglihatan ya, dilihat. Nah itu. Kemudian terakhir adalah akan membuat kita lebih mudah mengingat jika dibantu oleh gambar. Biasanya kalau orang dengan gaya belajar visual itu orangnya harus lihat dulu, lihat video atau semacam video. Jadi kayak animasi gambarnya, kemudian baru orang itu bisa menangkap dari informasi yang diberikan melalui gambar tersebut, serta lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi gaya belajar visual itu orangnya lebih tidak suka untuk membaca suatu informasi atau teori itu dibacakan oleh seseorang. Lebih baik dia membaca sendiri, dia baru bisa baru bisa menangkap informasi itu. Kenapa kau harus membaca sendiri? Karena dia bisa melihat semuanya dengan matanya. Jadi dia melihat, ternyata ini seperti ini, ini seperti ini, seperti itu. Nah, ciri-cirinya seseorang yang memiliki cara belajar dengan gaya visual, biasanya orangnya ini rapi, kemudian teratur. Nah, bicaranya cepat. Nah, kemudian pengatur jangka panjang yang baik. Kemudian biasanya anaknya lebih teliti. Kemudian yang tadi saya sampaikan, seseorang dengan cara belajar visual ini lebih memperhatikan tentang penampilan ya. Kemudian membaca dengan cepat dan juga dengan tekun, dengan teliti ketika membacanya. Biasanya pada seseorang yang visual ini nantinya akan memiliki masalah untuk mengingat sebuah instruksi yang dilakukan secara verbal atau secara ucapan. Jadi ketika dilakukan secara diperintah atau diberikan informasi secara ucapan, nah kemudian seseorang yang memiliki gaya visual ini akan lebih cepat lupa ya, tidak mudah untuk mengingatnya, karena verbal itu biasanya dilakukan dengan cara mendengar kan. Ketika kita ngomong mungkin seperti ini, saya menjelaskan A, B, C, D, E, F, G. Ketika seseorang yang visual harus melihat muka saya dulu, harus melihat gambar saya dulu, seperti itu mungkin ya. Kemudian setelah itu orang yang gaya visual akan lupa untuk mengingat apa ya yang tadi disampaikan oleh Bu Mega ya. Nah, karena saya mengucapkan dengan verbal itu harus didengar ya. Kemudian tidak terganggu dengan keributan. Biasanya seseorang yang dengan cara gaya verbal ini tidak terganggu dengan keributan. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan itu ya. Nah, selanjutnya aku tak benek kudung ya Rek ya, biar kelihatan cantik ya. Oke, itu ya tentang gaya visual. Apakah adik-adik termasuk ke dalam cara belajar gaya visual? Nah, bisa dicocokkan dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan. Nah, yang kedua gaya belajar apa sih Bu? Gaya belajar auditorial. Audio, dari kata audio itu berarti mendengar, auditorial. Kalau visual tadi melihat, kalau audio itu mendengar. Nah, gaya belajar auditorial itu adalah merupakan gaya belajar dengan cara mendengarkan. Jadi sepertinya ini lebih mudah, berbangga-banggalah kepada mereka yang memiliki cara belajar auditorial. Dengan hanya dengan cara mendengarkan sudah tahu informasi, sudah bisa menerima informasi-informasi yang diberikan. Nah, jadi orang yang gaya belajarnya dengan auditorial itu harus mendengarkan. Seseorang atau siswanya itu harus mendengar terlebih dahulu. Baru setelah itu atau baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ada beberapa tips-tips. bagi seseorang atau siswa, mungkin adik-adik yang memiliki gaya
cara belajar yang seperti ini. Apa tips yang pertama? Yang pertama bisa menggunakan tip perekam sebagai alat bantu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu gurunya sedang menjelaskan, supaya bisa diulas kembali di rumah, adiknya bisa Nah, cara yang pertama, adik-adik bisa menggunakan tip rekam atau tip recorder sebagai alat bantu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu gurunya sedang menjelaskan materinya, adik bisa sambil, Pak, mohon izin Bapak, mohon izin saya boleh merekam gitu. Adiknya boleh merekam, kemudian gunanya apa? Gunanya ketika nanti adiknya di rumah bisa direview atau didengarkan kembali berulang-ulang. Jadi, oh nanti yang Bapak Ibu guru tadi jelaskan saya sedikit agak kurang jelas, jadi didengarkan kembali di rumah, bisa diulang kembali. Nah, dengan cara seperti itu diulang-ulang, maka akan semakin gampang sekali adik-adik menerima informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, dengan wawancara atau terlibat dalam kelompok diskusi. Jadi silakan nanti adik-adik membuat sebuah kelompok diskusi, mungkin dengan teman-temannya yang paling dekat dengan rumah, atau mungkin dengan teman-teman yang membuat adik nyaman. Usahakan ketika membuat sebuah kelompok diskusi ada salah satu siswa yang pintar. Kenapa? Ketika nanti adik bertanya mungkin sesuatu yang tidak paham, bisa dijelaskan oleh temannya yang sudah mengerti. Jadi ketika teman satu itu paham, jadi semuanya bisa paham semua. Jadi adakan Q&A atau tanya jawab. Nah, tanya jawab tentang, oh tadi saya tidak mengerti tentang ini, bolehkah kamu jelaskan kembali? Nah, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah mencoba membaca informasi, kemudian diringkas dalam bentuk lisan dan direkam untuk kemudian didengarkan dan dipahami. Tetap ya dengan cara merekam, kemudian setelah itu didengarkan. Jadi setelah misalkan nih materi A, kemudian adik baca, kemudian adik rangkum. Adik rangkum di dalam buku catatan intisari adik, diambil intisarinya saja, kemudian setelah itu dibaca dan direkam. Nah, kemudian adik dengarkan. Ketika mau tidur, didengarkan. Ketika belajar, didengarkan lagi. Nah, itu. Hal tersebut bisa membuat kita untuk cepat mengingat. Itu dengan cara auditorial ya. Ciri-cirinya apa sih, Bu, seseorang yang auditorial? Nah, ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar auditorial itu adalah yang pertama, sering berbicara kepada diri sendiri ketika sedang belajar. Nah, jadi kayak misalkan membaca itu dengan suara yang keras, kemudian sering ngomong sendiri ketika belajar. Nah, pernah nggak adik-adik seperti itu? Ayo ngaku, siapa yang pernah? Biasanya kalau lagi hafalan itu dengan suara yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian mudah terganggu atas keributan. Jadi kalau lagi belajar nggak bisa tuh di tempat yang rame. Ya, harus konsen di tempat yang sepi supaya dia konsentrasinya lebih. Kemudian mengucapkan tulisan buku ketika membaca. Jadi ketika maksudnya mengucapkan tulisan buku ketika membaca. Jadi ketika adiknya menulis itu sambil gremeng-gremeng sendiri. Jadi nah seperti itu. Pernah nggak kayak gitu? Ayo ngaku. Kemudian dapat mengulangi dan meniru nada birama dan warna suara seseorang yang menjelaskan. Jadi orang yang auditorial itu mudah sekali meniru gaya bicara seseorang. Jadi misalkan nih, saya sedang menjelaskan, kemudian ketika adik menjelaskan ulang atau sedang belajar kembali mereview, adik biasanya ngomong-ngomong dengan sendirinya dengan cara meniru logat yang saya sampaikan gitu. Biasanya seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Saya termasuk ke dalam gaya belajar auditorial. Jadi ketika dosen saya menjelaskan, saya orangnya itu ketika kuliah tidak pernah membawa buku catatan. Jarang sekali yang namanya membawa buku catatan atau buku rangkuman untuk merangkum apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi saya sering untuk merekam. Ketika merekam, kemudian sampai di asrama, saya dengarkan kembali rekamannya. Kemudian setelah itu saya tirukan. Jadi sambil ya sama dengan dosen ketika menjelaskan, gaya bicaranya sama, tata cara bicaranya sama, tapi hal tersebut bisa cepat nyantol di dalam pikiran saya gitu. Kemudian
Kesulitan menulis tapi hebat dalam berbicara. Ya sama. Makanya kenapa kok saya nggak pernah bawa buku ketika kuliah. Nggak tahu apa yang harus dicatat, tapi bisa ngomongnya bisa apa yang disampaikan oleh tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh dosennya bisa saya terima, kemudian bisa saya sampaikan kembali. Kemudian selanjutnya orang yang memiliki gaya belajar auditorial itu berbicara dengan irama berpola, berbicaranya fasih. Nah, iramanya ada, kemudian fasih dalam berbicara, seperti itu. Kemudian suka berbicara, suka berdiskusi, suka menjelaskan dengan panjang kali lebar. Nah, itu saya banget. Saya suka sekali berdiskusi, kemudian saya suka sekali berbicara. Jadi saya lebih pintar untuk menjelaskan daripada merangkum. Dulunya saya seperti itu. Jadi orang yang gaya belajarnya auditorial itu pandai, cakap untuk berbicara. Kemudian suka sekali berdiskusi dan sering banget ketika ditanya itu dijelaskan panjang kali lebar. Seperti saya saat ini ya sedang menjelaskan panjang kali lebar. Masih ada waktu 2 jam untuk mendengarkan ceramah saya. Sabar ya. Itu tadi ciri-ciri dari gaya belajar auditorial. Nah, dari ciri-ciri tersebut, adik apakah termasuk ke dalam gaya belajar auditorial atau tidak? Selanjutnya, ini ya, itu tadi ketinggalan. Ternyata ada cara yang keempat, yaitu melakukan review secara verbal. Jadi direview kembali dengan cara ngomong dengan teman atau pengajar yang lain. Coba dong, coba kamu dengarkan dong penjelasan saya tentang tadi, misalkan seperti itu. Kamu jelaskan kepada temanmu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, kalau gaya belajar kinestetik itu lebih kepada gerakan, jadi banyak gerakan, jadi banyak menyentuh. Jadi gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang memberi informasi agar ia bisa mengingatnya. Jadi lebih kepada prakteknya, ya, prakteknya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri berbicara dengan perlahan, mudah terganggu dengan keributan. Jadi dia juga tidak bisa belajar di keributan. Kemudian selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari untuk sebagai petunjuk ketika membaca. Jadi ketika membaca dia seperti ini, menggunakan jari gini. Nah, jadi lebih ke menyentuh, harus menyentuh, oh ternyata gini, oh gini, oh gini. Nah, seperti itu. Tidak dapat duduk diam. Jadi ketika dia belajar mondar-mandir ke sana ke sini. Ketika dia menghafal mondar-mandir ke sana ke sini. Nah, itu masuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya kamu harus tahu bagaimana kemampuan belajarmu. Kemudian berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari sesuatu. Nah, nanti dari situ kamu bisa membuat jadwal yang jadwal yang baik untuk tata cara belajarmu. Itu ya. Nah, sekarang saya punya tips-tips belajar yang baik dan benar. Nah, tips-tips ini tidak semua saya bagikan, hanya saya bagikan untuk adik-adik yang saya cintai, untuk murid-muridku yang tercinta sih. Semoga kalian juga membalas cinta saya ya. Nah, tips-tips belajar yang baik dan benar. Dengarkan baik-baik. Oh, banyak sekali, Bu. Iya, banyak. Yang pertama adalah dengan cara belajar kelompok. Nah, adik-adikku yang aku cintai, yang tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa cara belajar kelompok ini dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan, yang lebih mengasihkan. Kenapa kok lebih menyenangkan dan mengasihkan, Bu? Karena ditemani dengan teman-teman yang mungkin dekat dengan daerah rumahnya adik, atau mungkin teman-teman yang membuat kalian nyaman untuk belajar. Tapi ingat yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika melaksanakan belajar kelompok, setidaknya harus ada murid yang pintar atau murid yang mengerti tentang pembelajaran yang sedang adik bahas. Kenapa kok harus ada murid yang pandai atau yang pintar atau mungkin yang rajin belajar? Nah, supaya
ketika adik tidak mengerti pada pembelajaran A misalkan, kemudian ada yang pandai di situ, maka yang pandai itu bertugas untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain atau bisa menjelaskan kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, hal tersebut bisa bisa menjadi pemahaman yang bagus, bisa istilahnya ben iso tertular pintar dengan yang temannya tadi yang menjelaskan begitu. Tapi tetap ketika belajar kelompok harus ada orang yang memantau. Siapa orang yang memantau? Apakah gurunya? Tidak. Seseorang yang memantau itu yang dimaksud bisa orang tua. Memantau itu artinya mendampingi. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa bibi, bisa paman. Supaya apa Bu kok dikasih pendamping? Supaya arah belajar kalian itu benar. Tetap belajar di bab-bab atau masalah yang akan dibahas di dalam kelompok belajar tersebut dan tidak menjuru ke topik yang di luar pelajaran. Misal contoh, ketika kalian enak-enak sedang belajar, kemudian ada satu siswa yang berceloteh. Tadi di kelas ada yang murid ini ya. Nah, kemudian satu menyambung lagi. Oh iya tadi ada yang seperti ini. Oh iya tadi ada yang seperti ini. Nah, itu yang tidak baik. Makanya kenapa kok harus ada pendamping. Nah, yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nih. Jadi bagian-bagian yang penting dari pembelajaran sebaiknya dicatat di kertas atau pada buku kecil atau pada buku saku. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya menjelaskan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu jangan dicatat semua. Yang ada bukumu penuh, ya, tanganmu capek nyatet. Dicatat aja bagian inti-intinya. Oh, tadi yang dijelaskan Bapak Ibu itu intinya seperti ini, dicatat. Di buku kecil atau buku saku, gunanya apa? Ketika nanti kamu belajar kembali, kamu bisa membuka buku itu. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Tapi ingat, buku catatan itu digunakan untuk mereview atau pembelajaran kembali, bukan digunakan untuk media mencontek ketika waktu ulangan. Itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Maksudnya di sini membuat perencanaan yang baik itu seperti apa, Bu? Nah, untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Jadi ketika kamu belajar itu harus ada rencananya. Oh, rencana saya A, hari ini A, hari selanjutnya B, hari selanjutnya C. Itu harus ada target atau harus ada deadline ya. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai. Misal, oh saya di pelajaran anatomi fisiologi harus mendapatkan nilai 80. Dengan cara apa? Saya harus memahami materi-materi ini. Saya harus belajar ini setiap hari. Setiap hari saya harus membuka buku anatomi fisiologi setiap 20 atau 25 menit setiap harinya. Nanti sisanya untuk membuka yang lain. Nah, saya targetkan anatomi fisiologi saya harus mendapatkan nilai 90. Misal contoh. Ketika ada target di situ, ketika ada perencanaan di situ, maka sistem pembelajaran kalian akan lebih enak, lebih akan memicu semangat kembali gitu. Ya. Kemudian sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Ojo ngoyo rek ya, ojo ngoyo. Kalau kamu ngoyo banget hasilnya juga percuma. Sesuai dengan apa yang kamu kemampuan yang kamu miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah kalau bisa. Buat jadwal belajar yang baik. Nah, selanjutnya disiplin dalam belajar. Nah, adik-adik harus memiliki disiplin.
keterdisiplinan dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Apabila kita telah membuat jadwal belajar yang tadi saya sampaikan di atas, adik sudah membuat jadwal belajar yang bagus, maka itu harus dikerjakan. Maka itu harus dikerjakan dan dilakukan dengan disiplin, dengan tepat, dengan on time. Contohnya misalkan seperti waktu. Jadi ketika kamu membuat perencanaan bukan hanya waktunya belajar tok ya, maksudnya direncanakan semua. Oh, jam sekian saya waktunya makan, jam sekian saya waktunya untuk istirahat, jam sekian waktunya saya sholat, jam sekian saya waktunya untuk ibadah, kemudian jam sekian saya waktunya untuk mandi, kemudian jam sekian saya waktunya untuk membantu orang tua bersih-bersih rumah, jam sekian saya harus bermain, jam sekian saya harus melakukan ibadah kembali, jam sekian saya harus mulai belajar kembali. Itu harus dibuat jadwal. Jadi jangan asal acak-adul lah ya. Pulang sekolah selesai, taruh tas, cuci tangan, cuci kaki, jangan cuci baju ya. Baju nanti setelah ada waktu yang longgar ya. Bukan saya melarang, tapi ya baguslah. Tapi nanti ya. Pulang sekolah capek, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, mau istirahat sebentar boleh, mau sholat. Kalau sudah sholat zuhur di sekolahan, berarti nyampe rumah istirahat, makan, istirahat sebentar. Setelah itu bangun, mereview kembali, mereview apa yang tadi sudah disampaikan, kemudian sholat asar jangan lupa, misalkan seperti itu. Kemudian setelah itu setelah sholat asar membantu pekerjaan orang tua, kemudian ngomong adik kalau punya adik, mungkin kalau tidak bisa bermain sebentar. Setelah itu mandi sore, setelah itu persiapan untuk sholat maghrib selesai, kemudian belajar sebentar kembali. Gak usah lama-lama belajar, 40 menit cukup, 50 menit cukup. Setelah itu sholat isya, kemudian persiapan untuk tidur. Jangan tidur terlalu malam karena main game, itu tidak baik juga ya. Nah, kalau sudah dibuat jadwal seperti itu, maka jadwal itu harus dilakukan dengan disiplin, dengan benar-benar. Yang tadi saya sampaikan, misalkan contohnya waktu makan ya makan, waktu mandi ya mandi, waktu ibadah ya ibadah. Ketika misalkan waktu belajar itu belum selesai kok saya harus mandi ibadah, maka dahulukan terlebih dahulu, makan dulu, ibadah dulu, kemudian mandi dulu, setelah itu baru lanjut lagi belajar, seperti itu. Nah, sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup. Jangan sampai ketika kamu belajar di sampingnya main. Apa? Biasanya kalau anak-anak sekarang itu ada buku di depannya, di sampingnya ada HP untuk main game. Nah, itu nggak akan jadi pembelajaran yang baik. Kenapa? Karena pikiran kalian akan terbagi menjadi dua. Itu nggak bagus. Kalau pikiran udah jadi pikiran tidak fokus dalam satu titik, ya informasi yang kamu tadi baca ya percuma, tak berguna, nggak akan bisa tersimpan di dalam memori. Jadi kalau belajar, singkirkan dulu HP, singkirkan masalah pribadi, singkirkan masalah pacar, singkirkan masalah mantan, stop, fokus ke dalam pembelajaran. Buku selesai, dipelajari bla 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 bla, dipelajari kembali, direview apa yang tadi disampaikan di sekolah, ditulis, dikerjakan kembali soal-soal yang tadi sudah disampaikan di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai sambil belajar sambil main game, sambil belajar sambil balesin WA. Nggak akan nyantol. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya menjadi aktif bertanya dan juga ditanya. Jadi seseorang itu atau siswa itu harus aktif untuk bertanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan, kan seperti itu. Jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu bukan malu-maluin. Justru kalau kamu tidak mau bertanya, maka kamu sesat. Kan nggak tahu jawabannya, nggak tahu apa yang benar, jadi kamu taunya yang salah toh, karena kamu nggak mau bertanya. Jika ada hal yang belum jelas, yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, maka tanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang menjelaskan. Teman, atau misalkan kalau kamu
sungkan atau tidak berani untuk bertanya, mengacungkan tanganmu untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, bisa tanya kepada teman yang mengerti, yang sudah mengerti di bagian pelajaran itu. Oh Rek, aku tadi tidak tahu yang dijelaskan oleh Bu Mega, bisa nggak kamu jelaskan kembali maksudnya yang dijelaskan sama Bu Mega itu seperti apa ya? Nah, kalau kamu malu untuk bertanya dengan saya, tapi semoga kamu tidak malu ya ketika bertanya dengan saya. Saya lo tidak gigit ya, saya tidak gigit kok. Kalau mau tanya aja. Selama saya bisa menjawab ya pasti bisa. Kalau masalah pelajaran pasti saya bisa menjawab. Kalau masalah keuanganmu ya aku gak bisa jawab Rek. Itu ya. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jadi ketika kita bertanya dengan seseorang, kita akan lebih ingat tentang jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya. Dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Wis ngerti jawabane, kate isek takon. Nah, itu ndak boleh ya. Ndak boleh, itu namanya apa jenenge ya? Menguji itu namanya. Itu jenenge jajal, ndak boleh ya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Misal ketika kamu sudah tahu tentang suatu materi, kemudian temanmu ada yang nggak mengerti, coba ada yang nggak mengerti Rek dari penjelasannya Bu Mega tadi, saya sedikit mengerti, mungkin kalian bisa tanyakan kepada saya ketika kalian tidak mengerti. Seperti itu kan jauh lebih bagus ya. Beramal ilmu kan amalnya jadi amal jariah gitu ya. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Jadi kalau semakin kamu ditanya itu jangan malah, arek iki lo kok tuakon terus to karo aku bosen lo sampean jawab. Oh, jangan ada seperti itu. Kenapa? Kalau kamu sering ditanya, justru malah kamu sering mengasah otakmu tentang materi tersebut. Ketika kamu sering mengasah, maka akan kamu sering semakin ingat di luar kepala tentang materi tersebut. Jadi jangan mentang-mentang terus kamu ditanya terus wah iki tua kok aku kuwesel jawabin. Jangan seperti itu ya. Semakin kamu banyak ditanya, bagi anak yang sudah mengerti ya ini ya, semakin kamu ditanya kemudian semakin kamu sering menjawab jawaban yang dia tanyakan, maka jawaban itu akan semakin sering terlintas di luar memori kamu. Cepet jadi hafalnya ya. Maksudnya tahunya gitu ya. Itu. Selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Nah, ketika kita belajar di kelas, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan serius. Kemudian catat apa yang guru jelaskan kepada kalian. Catat yang penting yang tadi saya sampaikan, jangan semuanya dicatat, nanti buku kalian penuh ya. Catat yang penting dan sekiranya itu adalah inti dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Karena bisa saja nih, saya kasih kuncinya ya. Karena bisa saja apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tersebut itu tidak ada di buku kalian, dan biasanya apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tersebut itulah yang keluar saat ujian nanti, saat ulangan nanti. Jadi jangan ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan kalian terus tidur. Ya dipikir gurunya dongeng ya kan. Jangan seperti itu. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan fokus, kemudian setelah itu catat inti-intinya saja. Ketika hal tersebut tidak ada di buku, maka tulis. Ketika ada di buku, maka garis bawahi sret gitu. Kenapa? Karena biasanya itu yang masuk ke dalam ujian yang biasanya Bapak Ibu guru keluarkan. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang tadi kamu catat ya, atau mungkin baca kembali buku-buku yang kamu miliki ya, itu. Kemudian jika kita sudah merasa mantap dengan satu pelajaran, maka ujilah diri kamu dengan beberapa pertanyaan atau beberapa soal-soal. Gitu ya. Yang ketujuh adalah hindari belajar yang berlebihan yang tadi saya sampaikan. Jangan menggunakan sistem pembelajaran kebut semalam. Itu tidak akan efektif untuk menerima informasi-informasi yang kamu ingin peroleh. Jika waktu ujian ulangan sudah dekat, biasanya kan bingung tuh, biasanya panik. Aduh ya apa ya, besok ujian, nah gimana ya aku belum siap, gimana ya aku harus
Aduh, ya gimana ya, aku bingung. Nah, jalan pintasnya biasanya kalian melakukan belajar sampai dengan larut malam atau sampai dengan begadang jam 12. Katanya enggak begadang, mau belajar sambil WA-an ya. Enggak, maksudnya belajar terus ya. Belajar sampai malam atau ya kalau belajarnya sampai malam itu memang benar-benar baca buku. Nah, belajar sampai malam, belajarnya bikin contekan, itu yang nggak benar. Jangan sampai seperti itu ya, nggak boleh seperti itu ya. Bikin contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap jaga pola tidurnya, tetap tidur, tetap makan ya, tepat waktu. Karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak ya. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nih, saya sampaikan sekali lagi, hindari mencontek, harus jujur dalam mengerjakan ulangan ataupun ujian ya. Jujur itu ajur, bukan. Jujur itu nanti akan membawa keberkahan ya. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek itu dapat membuat sifat yang curang dan pembohong. Nyontek itu belajar bohong, belajar korupsi jawaban, ndak boleh ya. Kemudian kebohongan bagaimanapun juga, walaupun itu sedikit apapun, tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Kalau kamu sudah bohong, misalkan dengan mencontek kamu dapat nilai 100, walah aku nyontek untuk 100, sesok nyontek lah. Itu kan kebohongan satu ditimpa dengan kebohongan yang lain. Jangan seperti itu. Nah, kelak ketika kamu sudah dewasa menjadi orang sukses, maka sifat tersebut akan kamu bawa terus sampai ketika kamu nanti sudah menjadi orang yang sukses misalkan. Itu ya. Jadi jangan sampai mencontek, hindari benar-benar. Lebih baik sedikit hasilnya tapi hasil karya kamu sendiri. Jadi dari situ kamu bisa evaluasi, oh ternyata saya di pelajaran ini kurangnya seperti ini, saya kurang di teori yang ini, saya kurangnya di materi yang ini. Jadi kamu bisa mengevaluasi diri kamu dan bisa memperbaiki diri kamu gitu ya. Lebih baik jujur daripada bohong. Kemudian yang ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadi seorang siswa itu harus memiliki tanggung jawab ya, sejak mulai dini. Misal contoh, apabila guru meminta bantuanmu nih, misal contoh, nak tolong bersihkan kelas kalian, maka jangan sampai ragu-ragu untuk menerimanya, langsung saja, oh iya bu, saya akan membersihkan. Kenapa? Karena itu sama guru diajari untuk melatih rasa tanggung jawabmu terhadap kebersihan kelas. Wong kelas itu kamu yang menempati juga. Kalau kelasnya bersih, kelasnya rapi, wangi, otomatis belajar juga akan menjadinya nyaman. Kalau belajar nyaman, menyenangkan, maka informasi-informasi yang diberikan Bapak Ibu guru itu akan lebih enak untuk diterima. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ketika guru menjelaskan, maka dengar dengan baik, sebaik-baiknya.
Jawablah pertanyaan guru ketika guru bertanya dengan kamu. Apabila kamu mengetahui jawabannya, langsung angkat tangan. Bu, saya mau menjawab pertanyaan ibu. Nah, seperti itu kan jauh lebih baik lagi. Jangan sampai menunggu gurunya, ayo siapa yang bisa? Anak A, silahkan jawab. Jangan sampai menunggu gurunya seperti itu. Jadi kalau memang kamu sudah bisa, ya, sudah bisa untuk menjawab dan tahu jawabannya, maka langsung acungkan tangan. Bu, maaf saya mau menjawab jawabannya. Gitu. Ya, oke, next. Ya, selanjutnya jangan malu untuk bertanya. Sama ya dengan yang tadi, jangan malu untuk bertanya. Kalau kamu malu bertanya akan sesat di jalan, ya, akan sesat di materi itu. Jadi ketika kamu tidak paham dengan sesuatu atau materi itu, maka jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada guru. Kalau bertanya kepada guru tidak mau atau mungkin takut digigit sama gurunya, kamu bisa tanya pada temannya. Kemudian selanjutnya kerjakan PR. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai PR ini menjadi PS. Misal hari ini hari Kamis diberikan PR. Kemudian Jumatnya jadi PS, pekerjaan sekolah. Jangan seperti itu ya. Kalau kamu hari ini diberikan PR, maka cepat-cepat dikerjakan di rumah. Ketika PR-mu itu sudah kamu kerjakan, wis toh rasane atine mak plong. Yo mak plong gitu ya. Plong rasanya. Udah nggak ada tanggungan. Oh, tadi di sekolah ada tanggungan nggak ya? Ada PR nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada deh. Oh, ada. Kalau ada saya kerjakan dulu deh. Ya, jadi nanti pas waktu malamnya tinggal belajar. Oh, enak, tinggal santuy guys. Ya, seperti itu ya. Jadi kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan PR. Yang bilang lupalah, buku PR ketinggalan lah, ya. Kemudian tadi malam ketiduran lah, aduh. Jangan seperti itu, jangan suka untuk alasan tidak mengerjakan PR. Jangan ya, jangan malas mengerjakan PR dengan alasan yang tadi saya sebutkan ya. Enak, bener enak kalau misalkan PR pekerjaan rumah itu sudah diselesaikan. Jadi masih punya banyak waktu untuk belajar yang selanjutnya, atau mungkin bisa mengisi dengan membantu orang tua, masih banyak waktu untuk membantu orang tua ataupun bermain dengan saudara, seperti itu ya. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi setiap kali ketika kamu belajar atau setiap kali waktunya belajar, selalu mengulang pelajaran yang tadi sudah diajarkan. Jadi direview atau diulang kembali. Nanti sewaktu ada ulangan, kamu gak gupuh, tidak harus bingung. Oh, mau aku inginannya diajari ini, aku kok lali ya, baru dibuka. Materi A yang udah dibahas seminggu yang lalu, minggu depan ternyata ujian. Pelajaran minggu lalu dibuka lagi, dipelajari lagi ya. Itu yang nggak cepet nyantol. Ketika hari ini diajari sama guru tentang anatomi fisiologi, nanti di rumah langsung dibuka lagi. Oh, tadi yang dijelaskan oleh bu guru seperti ini ya, oleh pak guru seperti ini, dipahami, diresapi. Oh, ternyata seperti ini. Oh, seperti ini, seperti ini. Oh, seperti ini gitu. Jadi nanti nggak banyak materi yang kamu kerjakan, yang kamu pelajari ketika waktu akan mendekati ulangan. Selanjutnya cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, semuanya dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, biasanya kan kita sering tuh cepet-cepet pengen main, kemudian pengen melupakan penat selama ada di sekolah. Ya, misal aku muales deh tadi banyak banget pelajaran yang nggak ngerti wes. Pokoknya aku pengen main lah, sebagai gantinya aku pengen tidur seharian full. Nah, jangan seperti itu. Secukupnya aja, makan secukupnya, jangan berlebihan terus tadi habis pelajaran anatomi fisiologi siraku ngomelu cenu-cenu tak mangan lah gantine petang piring. Nah, jangan seperti itu. Makan secukupnya, istirahat cukup, bermain juga cukup. Jangan terlalu berlebihan karena semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Contoh misalkan makan istirahat ya secukupnya ya. Kemudian harus pintar-pintar mengimbangi waktu. Mana timer atau time untuk saya bermain, mana waktu untuk saya istirahat, mana waktu untuk saya
belajar gitu ya. Bosan ya dari tadi dengerin saya terus? Semoga kalian tidak bosan karena masih ada 3 jam selanjutnya. Lama ya? Memang iya lama. Tapi belum selesai. Selanjutnya, biar cepat ya. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah ini, biasanya kalau sebagian dari kalian pelajaran yang udah gak disukai, ya, wes gurune gak enak, pelajarannya gak enak ya. Males aku ketemu pelajaran ini. Jangan seperti itu ya. Apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, contoh misalkan pelajaran apa yang nggak kamu senangi, yang sulit sekali. Misal ini contoh ya, ini contoh. Pelajaran A misalkan. Maka banyak-banyaklah untuk berlatih di pelajaran A tersebut. Kemudian mengikuti kursus kalau bisa, misalkan saya nggak bisa di pelajaran A, aku mau ikut kursus pelajaran A deh misal. Atau mungkin bisa dengan cara belajar kelompok dengan teman. Itu juga bisa membantu. Sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat khusus, misal seperti itu ya. Kemudian setelah itu kamu bisa ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi ya. Bisa dipilih, kamu bisa cocokkan dengan hobi kamu. Kebetulan di SMK 4 Kesehatan ini terbanyak sekali ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti. Ada voli, kalau misalkan ada yang suka voli, ada tari, ada pramuka, ada paskib, ada lagi PKK, produk kreatif ya, kepada kreatif. Nanti kamu di situ produk kreatif diajarkan cara pembuatan masker biar bisa ngerawat tubuh kalian sendiri, jadi tidak usah perawatan jauh-jauh. Jadi kita ajarkan, kemudian tata cara spa and beauty terapi semua di situ kita ajarkan. Kemudian masih banyak lagi, ada karate dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Pencak silat, maaf. Dan masih banyak lagi. Nanti bisa kamu cocokkan dengan hobi yang kamu suka. Selanjutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Jadi bisa orang tua. Jadi sebenarnya orang tua itu adalah pembimbing yang paling baik dan terbaik selain guru. Kalau guru kan pembimbing di rumah ya. Di sekolah ya. Kalau di rumah itu orang tua. Orang tua pembimbing yang paling the best, nomor 1 ya. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Ya. Kemudian, jangan suka mencontek teman. Sama yang tadi. Kalau kamu mencontek, kamu bisa bodoh. Kenapa kok bisa bodoh? Kan nilainya bagus Bu dari mencontek. Itu namanya pembodohan. Ya, karena tidak berpikir sendiri, kamu nyontek jawaban teman, otakmu tidak kamu buat untuk berpikir, akhirnya kamu tidak bisa berdiri dengan sendirinya, menjagakan orang lain ya. Itu tidak boleh ya. Lagi pula belum tentu teman yang tadi kamu conteki itu jawabannya benar. Dilalah kamu nyontek ternyata malah entuk ndok. Nggak boleh ya seperti itu ya. Usahakan semuanya jawaban sendiri. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh. Nih, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun niat yang benar, niat yang baik, maka kamu mau belajar berapa tahun pun tidak akan bermanfaat untuk kamu ya. Kalau tidak sungguh-sungguh, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Kalau kamu sudah ada di sekolah, untuk sekolah itu tujuannya apa sih? Menuntut ilmu. Ya wes, tujuannya niat bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menuntut ilmu keperawatan di sini supaya saya bisa menjadi seorang perawat yang sukses. Ya wis, berarti pelajaran itu tuntutlah ilmu, jangan yang lain. Budal sekolah niatnya nuntut ilmu, karena niat yang tadi nggak sungguh-sungguh, aku
enak ya sekolahnya SMK 4 seragamnya putih-putih. Tapi niatnya tidak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, akhirnya apa? Ya, tidak nyampe ilmunya ya. Yang ada yang lain ya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya lokasi situasi yang kondusif. Jika kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan dengan berada di jalan raya ya. Tidak mungkin lah, masa iya mau belajar berada di tengah jalan raya, kan tidak mungkin ya. Jadi cari lokasi yang benar-benar kondusif. Untuk cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Ya. Kemudian hindari sikap yang tidak jujur, jangan jujur ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian mulailah dari hal yang paling kecil. Jadi maksudnya begini, maksudnya hal yang kecil itu bagaimana Bu? Nah, maksudnya itu adalah marilah kita belajar dari topik yang gampang dulu. Ya, yang paling kamu kuasai dulu. Yang mudah dulu. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Jadi yang mudah dulu selesaikan, setelah selesai baru yang sulit-sulit. Nah, supaya apa tujuannya seperti itu? Supaya tidak down. Belum, aduh ini kok angel. Akhirnya wis down dulu, putus asa terlebih dahulu, jangan. Jadi kerjakan dulu soal-soal yang mudah, baru kerjakan yang sulit. Kemudian sering-seringlah praktik. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir ya. Mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kamu mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula nanti kamu mengerjakannya. Jadi kalau apalagi di keperawatan ini ya, perawatan banyak sekali prakteknya dan banyak sekali soal-soalnya ya. Jadi kamu harus banyak sekali untuk banyak-banyak berlatih. Yang selanjutnya adalah fokus. True lala, fokus. Ketika belajar pikiran harus fokus, serius ya. Jangan setengah hati, ojo setengah-setengah. Ya. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan. Kene sinau nih sebelah HP. Tidak bisa ya. Harus fokus, benar-benar fokus di satu titik. Kemudian jangan lupa untuk mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak-banyak berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran yang lebih tenang. Nah, yang terakhir nih, menggunakan media dan sumber daya yang relevan. Jika kamu menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, bisa kamu menggunakan mungkin sumber-sumber buku yang lain sebagai tambahan ya, tetapi tetap harus yang relevan ya, yang bagus gitu ya. Nah, selanjutnya nih, apalagi yang perlu diperhatikan? Sebelum kamu melaksanakan pembelajaran ataupun sesudah pembelajaran, lakukan senam otak. Nah, senam otak itu ada beberapa tata caranya, bukan terus otak digeleng-geleng dibuat senam, bukan seperti itu ya. Ada tata caranya senam otak. Nanti bisa minta diajari dari beberapa dewan guru. Supaya apa? Ketika kamu melaksanakan senam otak, maka otak akan rileks, kemudian bisa cepat untuk menerima informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Cari sumber belajar yang lain. Tadi yang saya sampaikan, bisa mencari satu atau beberapa macam buku tentang pembelajaran yang kamu sukai misalkan. Kemudian baca buku-buku lain yang menunjang atau buku majalah, koran dan lain sebagainya ya. Next. Nah, ini kita sekarang rencana jadwal belajar yang efektif. Yang pertama ya,
Beri waktu yang cukup untuk tidur yang tadi saya sampaikan. Ini adalah beberapa jadwal yang bisa kamu terapkan ketika kamu ingin belajar dengan efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur. Makan juga harus yang cukup. Kemudian kegiatan hiburan atau bermain. Semuanya harus batas cukup. Jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian prioritaskan tugas-tugas termasuk PR yang tadi saya sampaikan. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang tadi saya sampaikan juga. Sebelum kamu atau sesudah kamu pulang dari sekolah atau sebelum mungkin besoknya berangkat dari sekolah, kamu review kembali apa sih pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu Guru. Yang tadi luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas tadi. Atau mungkin besok materinya apa sih? Oh, saya pelajari dulu lah ini. Besok tinggal dijelaskan, tinggal mengulang kembali gitu ya. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas yang tadi saya sampaikan. Pulang sekolah kemudian pelajari lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review ya. Jangankan 24 jam ya. Hari ini Bapak Ibu Guru jelaskan A, B, nanti kamu keluar dari kelas aja udah lupa. Makanya supaya tidak lupa, kamu dari sampai rumah nanti bisa diulang kembali. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. 50 menit aja cukup. Atau mungkin bisa ditambah 1 jam setiap sesi belajar. Jadi hari ini saya belajar ini, kemudian besok saya belajar ini, seperti itu ya. Pilih tempat yang nyaman ya, jangan sampai kamu belajar di tempat yang tidak nyaman, karena percuma nanti informasi-informasi yang kamu dapatkan atau yang kamu pelajari ya tidak akan nyantol kalau tempatnya tidak nyaman. Kalau memang kamu tidak bisa belajar di tempat yang bising, maka jangan mencari tempat yang bising. Bagaimana sajalah tempat yang bikin kamu nyaman, nah itu buat untuk belajar ya. Rencanakan juga deadline. Deadline itu maksudnya apa? Oh, saya hari ini belajar ini, target saya adalah nilainya sekian. Jadi kalau kamu bisa deadline kan seperti itu, maka kamu nanti kedepannya enak ya. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang ataupun sore hari. Terserah kamu. Oh, saya mau buat jadwal ketika saya pulang setelah sholat asar, nanti saya bantu orang tua, saya mau belajarnya setelah habis maghrib, nanti bangun tidur, selesai sholat subuh, saya belajar lagi sebentar, kemudian siap-siap untuk sekolah. Nah, biasa seperti itu. Tergantung bagaimana kamu membuat jadwalnya. Yang pasti jangan terlalu lama, sebentar tapi sering. Jadwal review bahan pelajaran mingguan, itu ya. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Nah, cara membuat rencana belajar yang efektif, ini kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Kalau kamu sudah membuat perencanaan ini, maka kamu nantinya bisa enak untuk membuat jadwal rencana belajarmu, jadwal belajarmu. Apa yang harus saya catat terlebih dahulu atau apa yang harus saya jawab terlebih dahulu, ini ada di sini. Apa kamu suka membaca? Kamu jawab. Apakah bercerita atau lebih suka menghafal? Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Nah, itu kamu nanti jawab di buku kamu. Nah, dari jawaban-jawaban itu nanti kamu bisa memilih gaya belajar yang mana untuk kamu, kemudian bagaimana cara membuat jadwal untuk belajarmu, rencanamu bagaimana, itu nanti semua bisa tahu di situ. Apa yang akan kamu lakukan sekarang pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas, apa kamu bertanya jika tidak mengerti, apa kamu melakukan evaluasi, apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman, apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat, apakah kamu mengandalkan satu sumber saja, apakah kamu perlu mencari sumber lain. Itu semua dijawab. Nanti dari rangkaian-rangkaian di situ kamu akan tahu, oh ternyata saya seperti ini. Berarti kalau saya seperti ini, gaya belajar saya harus seperti ini. Kalau gaya belajar saya seperti ini, berarti saya harus membuat jadwal saya seperti ini. Ya, begitu. Nah, ini juga dijawab. Nanti kalau kamu seperti ini, kamu akan lebih enak untuk membuat rencana dan juga jadwal belajarmu. Nanti belajar akan lebih enak kalau punya
kalau punya time tertentu, waktu tertentu, itu akan lebih enak. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam sayang dari saya. Sampai ketemu dengan saya kembali ya di sekolah kita tercinta SMK 4 Pancasila. Saya semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolahan kita tercinta. Sampai bertemu lagi dengan saya. Salam saya dari saya. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya salam rindu juga dari saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Bye, udah itu aja. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.